Cuaca panas di kota Cirebon sedikit berkurang, manakala langkah kaki melewati gerbang berbentuk gapura Candi Bentar. Gerbang pertama, Kompleks Makam Sunan Gunung Jati. Pepohonan sawo kecik dan tanjung menciptakan kesejukan di sekitar pemakaman. Berlokasi di atas Gunung Sembung, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon. Lafaz kalimat La ilaha illallah yang disuarakan pengunjung di bangsal Pasambangan terdengar bergema, menghadirkan ketenangan saat kaki melangkah lebih jauh ke dalam kompleks makam Sunan Gunung Jati. Kesejukan semakin terasa saat melakukan wudhu di Padasan dengan air dari sumur Jati. Sebelum masuk ke bangsal Pasambangan menghadap Lawang Pasujudan, bergabung bersama ratusan penziarah lainnya yang sudah datang terlebih dahulu. Para penziarah datang silih berganti untuk berdoa dan berzikir bersama sejak sholat subuh hingga ketemu maghrib, dan dilanjut setelah sholat isya hingga ketemu subuh lagi. Sejak dilakukannya perbaikan secara besar-besaran yang dilakukan pemerintah pusat melalui program revitalisasi dan renovasi anggaran perubahan APBN tahun 2012, jumlah pengunjung mengalami peningkatan mencapai ratusan dan pada hari Jumat bisa mencapai ribuan orang. Mungkin karena mengunjungi makam Sunan Gunung Jati sekarang jauh lebih nyaman. Sejak memasuki gerbang Gapura Kulon atau Gapura Wetan berbentuk Candi Bentar, penziarah sudah merasakan perubahan dari dua gapura dan lantai batu andesit yang kini sudah sangat rapi, tidak tambal sulam dengan batu bata ataupun semen. Demikian pula saat akan mengambil air wudhu, Padasan yang sebelumnya kurang terawat kini sangat bersih karena berlantai keramik. Hal serupa juga tampak pada bangunan bangsal Pasambangan. Kayu-kayu penyangga maupun gentingnya terlihat baru. Memang khusus untuk bangsal yang gentingnya khusus dari kayu jati, kami ganti semua seperti aslinya. Demikian pula halnya dengan lantai batu andesit, karena semua makam ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah dan untuk merenovasinya harus disesuaikan dengan bahan-bahan asli seperti sedia kala. Terang Romla Rustandi, Kepala Seksi Kepurbakalaan dari Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional Jawa Barat. Tidak kalah uniknya adalah bangunan-bangunan utama seperti Pendopo Soka yang fungsinya untuk tempat istirahat bagi tamu yang akan berziarah. Juga bangunan Siti Hinggil dan Mande Budi Jajar atau Mande Pajajaran di alun-alun yang dibuat pada tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi, yang merupakan hadiah dari Ratu Nyawa, anak Raden Pata dari Demak, yang menikah dengan Pangeran Brataklana, anak Sunan Gunung Jati. Kini tidak lagi kelihatan kusam dan atapnya hitam atau kropos atau bocor. Sunan Gunung Jati atau Syekh Sarip Hidayatullah yang kini menjadi objek wisata ziarah atau wisata budaya, merupakan wali paling berpengaruh dalam pengislaman Jawa wilayah bagian barat. Beliau juga pendiri dan raja pertama di Kesultanan Cirebon. Kompleks makam seluas 5 hektar yang telah berusia lebih dari 6 abad tersebut terdiri dari 9 tingkat pintu utama, yakni pintu Lawang Gapura di tingkatan pertama, pintu Lawang Kerapyak, Lawang Pasujudan, Lawang Gede, Lawang Jinem, Lawang Rararoga, Lawang Kaca, Lawang Bacem, dan Lawang Terate di puncak yang ke-9.
Wisatawan hanya diizinkan berkunjung sampai bangsal Pasambangan, di depan pintu Lawang Gede atau di tingkatan pintu keempat. Sementara khusus penziarah dari kalangan Tionghoa yang ingin berdoa untuk Putri Ong Tinio, salah seorang istri Sunan Gunung Jati, disediakan tempat di sebelah barat Serambi Muka masuk melalui Lawang Mergu. Sedangkan pintu kelima sampai ke-9 terkunci rapat. Hanya sesekali dibuka khusus bagi anggota keluarga kerajaan Cirebon atau orang yang mendapat izin khusus dari Keraton Cirebon, atau pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Kliwon, Maulud Nabi, Grebeg Idul Fitri, dan Grebeg Idul Adha. Pada waktu-waktu tertentu tersebut, pintu 1 hingga pintu ke-7 dibuka untuk umum, tetapi pengunjung tetap dilarang menerobos sampai ke bangsal Terate, tempat makam Sunan Gunung Jati beserta istrinya bersemayam. Di kompleks ini, pengunjung dilarang memotret, apalagi mengambil video. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui program revitalisasi dan renovasi diharapkan bukan hanya mampu menyelamatkan bangunan-bangunan bersejarah di kompleks makam Sunan Gunung Jati, tapi lebih jauh pemerintah mengharapkan perbaikan untuk kenyamanan wisatawan ataupun penziarah melakukan ibadah yang juga diikuti dengan tumbuhnya kesadaran dari masyarakat, pengunjung, penziarah untuk memelihara bangunan yang memiliki nilai yang sangat tinggi tersebut. Baik sedulur-sedulur separa kancah wadyabala dimanapun Anda berada, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan.